Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajratul Fitri dengan NIM C1K018020 dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan beberapa bahan materi dari penelitian yang menyangkut atau mengenai dari mata kuliah Teknologi Budidaya Perairan PAEL. Langsung saja untuk bahan materi yang pertama, yaitu dengan judul Kinerja Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Udang Fanami Lithophnaeus panani pada salinitas 30 ppt, 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt. Nah, adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini ialah udang fanami atau Lithophnaeus panani merupakan salah satu komoditas perikanan yang sedang dikembangkan dalam usaha budidaya di tambak karena produktivitasnya tinggi dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Pada tahun 2014, Indonesia menargetkan 35,3% produksi perikanan di sektor budidaya dengan produksi udang 7,51% atau 699.000 ton. Nah, udang fanami memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi, pertumbuhannya cepat, dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap serangan penyakit. Pengaruh lingkungan yang buruk dan komposisi udang fanami lebih tinggi 66-68% dibandingkan dengan udang windu yang hanya 62%. Kemudian, udang fanami dapat hidup pada media air bersalinitas 2 ppt dengan penambahan kalium dalam bentuk K2CO3 dengan dosis 51 ppm. Dan larva udang fanami dapat hidup selama 98 jam dengan penambahan kalsium CaCO3 dengan dosis 80 ppm pada salinitas 0 ppt. Tambak budidaya udang fanami di Indonesia sebagian besar masih tambak tradisional dengan saluran irigasi untuk mensuplai air laut ke tambak kurang memadai serta dangkal dan sering tersumbat sehingga pasokan air laut ke tambak berkurang dan salinitasnya rendah. Adapun perlakuan dari penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kontrol dengan perlakuan salinitasnya 30 ppt. Kemudian perlakuan pertama dengan salinitas 10 ppt dengan penurunan salinitas 2 ppt per hari. Kemudian perlakuan kedua yaitu salinitasnya 5 ppt dengan penurunan salinitas 2,5 ppt per hari. Kemudian selanjutnya untuk perlakuan ketiga yaitu dengan salinitas 0 ppt dengan penurunan salinitas 3 ppt per hari. Adapun parameter dari penelitian ini ialah ada 8. Yang pertama ada kualitas air yang menyangkut suhu, kekeruhan, oksigen terlarut, pH, alkalinitas, amoniak, dan nitrit. Kemudian yang kedua ada laju pertumbuhan spesifik atau SGR. Yang ketiga ada pertumbuhan mutlak. Yang keempat ada konversi pakan atau FCR. Yang kelima ada efisiensi pemberian pakan. Selanjutnya ada frekuensi molting udang, ada kelengkapan organ udang, dan yang terakhir ada tingkat kelangsungan hidup udang. Next, langsung saja ke hasil dan pembahasan dari penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari parameter, yaitu mencakup laju pertumbuhan spesifik, konversi pakan, nilai efisiensi, dan tingkat kelangsungan hidupnya. Di sini yang pertama yaitu laju pertumbuhan spesifik atau SGR udang fanami. Dengan perlakuan berupa perbedaan salinitas berpengaruh nyata terhadap nilai laju pertumbuhan harian udang. Nah, di sini diperoleh nilai laju pertumbuhan spesifik
udang faname pada hari ke-20 dengan perlakuan P1 yaitu 10 ppt dan perlakuan P2 yaitu 5 ppt tidak berbeda nyata terhadap kontrol yaitu 30 ppt. Namun berbeda nyata terhadap P3 yaitu 0 ppt. Sedangkan pada hari ke-40 perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata terhadap kontrol atau 0 ppt. Nah, laju pertumbuhan spesifik pada hari ke-20 perlakuan P3 lebih tinggi dengan perlakuan lainnya. Hal tersebut karena udang lebih banyak makan untuk mendapatkan energi sebagai pertumbuhannya. Selain pertumbuhan, digunakan juga untuk hal lainnya. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya seperti genetik dan fisiologis atau kesehatan udang, dan faktor eksternalnya seperti pakan dan kualitas air seperti fisika dan kimia airnya. Kemudian yang kedua yaitu ada konversi pakan atau FCR. Diperoleh nilai pada hari ke-20 perlakuan P1, P2, dan P3 tidak berbeda nyata pada perlakuan kontrol dengan 30 ppt. Namun berbeda nyata pada hari ke-40. Konversi pakan menunjukkan jumlah pakan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Pada salintas rendah, udang faname mengkonversi pakan menjadi energi untuk mempertahankan hidup, pertumbuhan, dan molting, sehingga udang faname banyak membutuhkan suplai makanan. Selain itu, konversi pakan merupakan indikator untuk menentukan efektivitas pakan. Semakin kecil konversi pakan, maka menunjukkan penggunaan pakan semakin efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai efisiensi pemberian pakan atau EPP. Pada hari ke-20 perlakuan P1 dengan 10 ppt, perlakuan P2 dengan 5 ppt, dan perlakuan ketiga dengan 0 ppt tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrol yaitu 30 ppt. Sedangkan pada hari ke-40 efisiensi pemberian pakan berbeda nyata antara setiap perlakuan. Nilai efisiensi pemberian pakan berhubungan dengan nilai FCR. Semakin tinggi nilai FCR, maka efisiensi pemberian pakan semakin kurang baik. Sebaliknya, jika FCR-nya rendah, maka efisiensi pemberian pakan akan semakin baik. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu tingkat kelangsungan hidup atau SR udang faname. Nah, tingkat kelangsungan hidup udang faname pada perlakuan P1 hari ke-20 tidak berbeda nyata dengan perlakuan kontrol dan perlakuan P2. Namun, perlakuan P3 berbeda nyata dengan semua perlakuan. Hal ini diduga perbedaan salinitas mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup udang faname. Kematian udang faname diduga akibat perbedaan tekanan osmotik tubuh udang dengan lingkungannya. Selain itu, kanibalisme dan kualitas air juga berperan dalam tingkat kelangsungan hidup udang faname. Next, kita lanjut untuk bahan materi dari penelitian yang kedua. Nah, yaitu dengan judul Kajian Pemberian Mineral Kalsium pada Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Udang Faname Lithopenaeus faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini ialah udang faname merupakan udang yang dibudidayakan secara global. Lebih dari 90% produksi udang di Amerika Latin adalah udang faname. Udang faname ini dapat tumbuh baik atau optimal pada salinitas 15 hingga 25 ppt. Bahkan masih layak untuk pertumbuhan pada salinitas 5 ppt. Kemampuan ini memberi peluang dalam pengembangan komoditas ini di perairan daratan. Nah, budidaya udang faname pada salinitas rendah merupakan pilihan budidaya alternatif, mengingat
mulai munculnya penyakit infeksi pada udang yang dipelihara di tambak air asin. Budidaya udang faname di lingkungan yang bersalinitas rendah memiliki beberapa kelebihan, di antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan air tanah yang bebas penyakit, namun juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu sebagai media budidaya masih memiliki kekurangan mineral. Nah, rendahnya mineral pada udang faname ini dapat menyebabkan udang faname kesulitan untuk menyerap mineral yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nah, ketersediaan mineral yang rendah dan ketidakmampuan udang dalam menyerap mineral tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan udang menjadi lambat. Oleh karena itu, perlunya ada penelitian untuk penambahan mineral kalsium dalam pakan untuk meningkatkan pertumbuhan udang dan kelangsungan hidup udang faname. Selanjutnya yaitu adapun perlakuan dalam penelitian ini yaitu ada 3. Perlakuan pertama tanpa pemberian mineral kalsium 0% sebagai kontrol. Kemudian perlakuan kedua pemberian mineral kalsium sebanyak 2%. Perlakuan ketiga yaitu pemberian mineral kalsium sebanyak 4%. Dengan masing-masing perlakuan terdapat 4 kali ulangan. Di sini adapun parameter dari penelitian yaitu ada pertumbuhan berat mutlak, laju pertumbuhan harian, kelangsungan hidup, feed conversion ratio atau FCR, dan parameter kualitas airnya. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian yaitu pertama, pemberian mineral kalsium Ca yang berbeda pada pakan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan udang faname yang dipelihara di salinitas rendah. Pemberian mineral sebanyak 4% pada pakan menunjukkan hasil pertumbuhan yang paling baik. Nah, yang kedua, pemberian mineral kalsium Ca yang berbeda pada pakan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup udang faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.